Hai Besti, kembali lagi di channel Gadget Kudet. Aka kurang update. Gimana nih kabar kalian semuanya? Aku doain kalian baik-baik saja ya, amin. Nah, balik lagi dengan host yang imut dan gemoy ini, Babes Latista. Nah, kalau udah ada aku, pastinya ada yang baru lagi dong. Sombong amat. Ya, bener banget. Meskipun baru, tetap sekot ciamik dong pastinya. Nggak usah lama-lama, langsung aja ini dia. Tara. Nah, ini dia Galaxy Watch 4 Classic. Ini tuh keluaran tahun 2021, Beb. Nah, ini itu harganya dulu kisaran 5 juta ke atas untuk diameter yang gede. Ini aku belinya yang second ya pastinya. Nah, kalau yang second itu harganya sekarang udah jatuh nyusup, terjun payung, terjun bebas. Ini harganya 2 jutaan lah untuk harga secondnya. Nah, ini itu penerus dari Galaxy Watch 3 yang udah kita bahas kemarin. Nice. Nah, untuk Samsung Galaxy Watch 4 itu ada dua varian, yaitu Samsung Galaxy Watch 4 dan juga Galaxy Watch 4 Classic. Untuk Galaxy Watch 4 sendiri itu ada dua versi ya, yaitu ukuran 40 mm dan juga 44 mm. Untuk 40 mm itu warnanya ada black, pink, dan gold, sedangkan yang ukuran 44 mm itu ada black, silver, dan hijau. Sedangkan yang Galaxy Watch 4 Classic ini itu juga ada dua versi atau varian, yaitu 42 mm dan juga 46 mm. Warnanya juga sama sih, maksudnya sama aja, itu ada black dan silver. Nah, alhamdulillahnya aku udah dapetin yang Galaxy Watch 4 Classic black ukuran 42 mm. Kayak yang sudah-sudah, kalau kita bilang klasik itu maksudnya kalau kita bilang udah tentang Samsung Galaxy Watch 4 Classic itu bezelnya bisa diputar-putar. Langsung aja deh, gak usah banyak cincau, banyak bacot lah. Langsung aja kita review Galaxy Watch 4 Classic. Nah, ini dia Galaxy Watch 4 Classic. Wah, untuk tampilan boxnya nggak banyak berubah ya, Beb. Sama kayak Galaxy Watch 3 yang kemarin udah kita bahas. Untuk bagian depan boxnya ini si joki ada gambar jamnya. Terus ada tulisan Galaxy Watch 4 Classic ini yang di atas, dan di bawahnya ada tulisan Samsung. Tapi ini tidak hologram ya, atau warna-warni nih, hitam aja, nggak sama kayak yang si Watch 3 kemarin, karena si Watch 3 kemarin itu ada hologramnya gitu. Di samping kiri boxnya ini ada tulisan Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Dan kita lihat di sebelah kanan ini ada keterangan diameter. Ternyata enggak sih? Nih ada keterangan diameternya nih, 42 mm gitu. Jadi kanan dan kiri ini ada keterangannya masing-masing. Dan di bagian belakang boxnya, udah terang ya. Ini di bagian belakang boxnya ini ada barcode sama keterangan produknya aja sih, Beb. Nih, yaudah yuk langsung kita buka boxnya. Bismillah, 1, 2, 3. Wah, buat protator. Kayak biasanya langsung muncul dong si doi. Kita cek dulu nih isinya apa aja di dalam boxnya nih. Wah. Dari bentuknya sama nih kayak Watch 3 kemarin. Kita buka ya. Ini langsung mencungul dong. Apa ini? Wah. Wah. Udah kosong. Oke, jadi ini
hampir sama kayak yang Watch 3 kemarin ya. Nih, ambil dulu nih, nanti aku jelasin. Nah, aku pinggirin dulu. Yang pertama yang jelas ada kitab suci Sun Gokong ini ya. Yang mencari kitab suci. Kemudian ada adaptor chargernya ya Beb. Tuh, nih magnetic chargingnya jelasnya tanpa adapter ya Beb. Terus udah nggak ada lagi, itu aja deh kayaknya. Aku sih berharapnya ada kartu garansi Beb, tapi ya apa daya, namanya juga beli second Beb, kartu garansinya hilang. Kalaupun ada pasti udah angus. Dan ini dia Samsung Galaxy Watch 4 42 mm black. Sekilas jujurly terlihat seperti Samsung Gear S2 klasik loh ya. Yang dulu kita review awal-awal untuk bentuk fisiknya sih. Nih. Yuk capcus kita omongin bodinya dulu ya Beb. Ini bodinya terbuat dari stainless steel. Terus resolusi layarnya ini 396 kali 396 pixels. Layarnya ini juga layar Super AMOLED. Kaca jamnya dari Gorilla Glass DX. Untuk ukuran layar ini 1,2 inch dengan kapasitas baterai 247 mAh Beb. Dan memori internalnya dan memori internalnya ini 16 GB. Untuk Bluetoothnya sendiri sudah Bluetooth 5.0 atau 5.0 ya Beb. Strapnya kali ini si doi Samsung balik ke silikon, bukan leather kayak waktu kita bahas Galaxy Watch 3 ya Beb. Tapi ini silikonnya pastinya sudah quick release ini. Nih quick release ya, seperti biasa nih quick release nih. Bisa diganti-ganti tali universal lainnya dengan size 20 mm. Terus yang berbeda juga ada di bagian dua tombol fisiknya nih yang ada di sebelah kanan. Kalau dulu itu di Galaxy Watch 3 bentuknya membulat atau bulat ya. Sekarang jadinya kotak. Dan ada aksen warna merah nih ini. Kelihatan nggak sih warna merahnya? Ada merahnya nih di dalamnya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Apa-apa deh, ini yang jelas di sini nggak ada, di sini ada merah-merahnya ini. Kelihatan lampunya kurang nih lightingnya. Apa yang jelas ini bedanya di warna aja sih. But overall secara desain memang bisa dibilang tuh sekilas jujur ini pendapat pribadi ya Beb, kayak nggak ada bedanya banget sama Samsung Gear S2 klasik. Cuman desain yang sekarang kayak lebih simple aja sih. Diameternya yang aku punya ini 42 mm dengan beratnya lebih ringan dan lebih tipis juga dibanding Galaxy Watch 3. Dan kita coba untuk magnetic chargingnya ya Beb. Apakah magnetnya ini lebih kuat dari Watch 3 kemarin atau enggak? Wow. Oh. Dan ternyata untuk magnetnya sama persis dengan Watch 3 ya Beb, tidak sekuat milik Huawei yang udah kita review kemarin. Nah, kita hidupin dulu ya Beb si joinya ini. Tuh, 2, 3. Ini dia. Nah, kalau sekarang ini munculnya tulisannya masih Samsung. Kita tunggu karena kelihatan nggak sih kameranya ini? Tuh. Ini udah kita nyalain, tulisannya awalnya memang tulisannya Samsung gitu ya. Sambil kita menunggu dulu. Selain tulisan Samsung, kemudian ada muncul Samsung Galaxy Secure by Knox, bukan Galaxy Watch. Oh iya Beb, Watch 4 ini punya kriteria HP yang Androidnya minimal 6.0 atau 6.0 ke atas Beb, yang bisa di pairing dengan doi. Watch 4 ini juga dapat terkoneksi dengan HP Android selain Samsung, dengan catatan handphonenya mendukung aplikasinya
Tetapi biasanya ada beberapa fitur yang hilang dari smartwatch ini. Nah, Galaxy Watch 4 ini sekarang udah terkoneksi dengan handphone aku. Nih, udah terkoneksi ya dengan handphone aku. Yang bikin beda dari Watch 3 kemarin, ini malah justru paling berasa dari bagian sisi software sama fitur-fiturnya ya Beb. Yang paling heboh itu adalah ini pertama kalinya si Samsung bekerja sama dengan Google menjadikan OS jam ini bukan lagi Tizen OS melainkan Wear OS powered by Samsung. Cuma secara interface-nya masih mirip-mirip dengan Tizen OS. Ada banyak aplikasi Google yang terinstall di sini, kayak Google Maps, Play Store, Google Kontak, dan yang lain-lainnya. Kayak yang udah-udah ya Beb. Buat navigasinya itu kita cek. Untuk swipe ke kanan, untuk swipe ke kanan ini adalah untuk notifikasi. Oke, kan kelihatan nggak sih? Swipe ke kanan ini untuk notifikasi, udah ya kelihatan ya. Kemudian kalau kita habis swipe ke kanan tadi, kita coba swipe ke bawah. Nah, kalau swipe ke bawah ini buat quick setting gitu. Kemudian kita coba untuk swipe ke atas. Nah, untuk swipe ke atas ini kita bisa ngelihat menu aplikasi-aplikasi yang ada di sini ya. Contohnya ini ada banyak banget. Ini ada Google Maps nih, tuh ada Play Store. Ada banyak deh pokoknya nih, tuh nggak bisa dijelasin tuh, banyak banget menunya begitu. Kemudian untuk swipe ke kiri, nah ini untuk shortcut beberapa aplikasi pendukung di smartwatch ini. Kayak yang pertama ini ada daily activity, daily activity. Kemudian ada ini yang namanya, kelihatan nggak ya, Samsung Health. Kemudian ada komposisi tubuh atau body composition. Kemudian ada tidur atau sleep. Cuaca tentunya. Kalender. Tuh. Ini pas banget ya. Ini sekarang ini aku bikin videonya tanggal ini ya. Jadi ada keterangannya kalau tanggal 1 ini itu ada keterangannya gitu. Kemudian ada ini apa, tekanan darah atau blood pressure. Kemudian ini yang sama yang kayak kemarin itu ada tekanan darah EKG atau biasa dinamain elektrokardiogram. Kemudian ada denyut jantung dan ada stres pastinya. Ya, semua widget ini itu bisa diedit sesuai kebutuhan lewat aplikasi Samsung wearable-nya di handphone kita atau langsung dari jamnya. Begitu. Langsung aja kita masuk ke setting. Tuh kan kelihatan kan? Kelihatan nggak sih, Bang? Nah, kelihatan kan dari menu settingnya aja persis kayak di handphone. Tuh. Terus aku mau pilih bawah sendiri tentang jam. Kemudian ada info perangkat lunak. Nah, di sini perangkat lunaknya dari Galaxy Watch 4 ini menggunakan apa ya? One UI Watch. Itu versi One UI Watch-nya itu 4,5 atau 4.5. Kemudian Android Wear OS-nya itu 3.5 atau 3,5 begitu. Untuk chipsetnya sendiri yang digunakan yaitu Exynos W920 dengan RAM sebesar 1,5 GB. Begitu. Kemudian masih kita lihat penyimpanannya. Nah, ini penyimpanan internalnya itu kita bisa
Oh ya kelihatan. Besar banget kan, 16 GB. Nah, kita akan bahas dua fitur yang perlu aku ceritain lebih lanjut nih. Pertama, itu ada body composition. Nah, ini tuh fitur pertama yang aku lihat di smartwatchnya Samsung ya. Dan jadi ini tuh fitur ini bisa untuk melihat atau memantau body fat kita, muscle kita, BMI kita, dan body water kita sehari-hari kayak gimana. Yuk kita coba. Ini tadi itu aku sempat udah ngukur ya, tapi karena buat penonton setia aku, maka aku akan perlihatkan kembali. Aku ukur ulang nih berat badan ya. Ini dari berat badan udah kelihatan. Oke, konfirmasi itu jadi malu nih aku. Kemudian ini letakkan jari tengah dan jari manis di tombol. Jadi kayak gini ya. Ditempel aja. Tuh. Hanya sentuh jam, jangan sampai tangan Anda menyentuh tombol. Tetap diam. Oke, saya nggak ngomong berarti. Terus sentuh tombol. Nah, tuh langsung keluar nih, mulai dari berat, otot rangka, massa lemak, lemak tubuh, BMI, air dalam tubuh, dan BMR. Dari info ini, nah ini udah keluar ya. Dari info ini tuh tidak 100% akurat. Kalau mau benar-benar akurat, besti-besti semua mesti ngecek rumah sakit sih, buat medical check up. Data yang diberikan smartwatch ini tidak hanya berupa panduan aja. Buat pertama kali ngetesnya, kita tuh mesti masukin tinggi sama berat badan yang udah aku jelasin tadi. Kemudian ditempel kayak tadi. Jari tengah sama jari manis yang udah aku praktekin tadi loh ya. Dan yang kedua, aku mau ke sleep. Nah, nih sleep nih. Nih, kalau di sleep tracker ini, kalau di Watch 3 kemarin kan biasanya itu cuma memantau jam tidur aja ya. Nah, kalau di Samsung Galaxy Watch 4 ini, kita bisa ngerekam suara dengkur kita, Beb. Tuh, kurang canggih gimana coba, suara dengkur aja udah bisa direkam. Jadi kita bisa ketawa-ketawa nih kalau besti-besti biasanya kalau tidurnya itu ngorok atau enggak ada dan ada rekamannya juga di handphone kita lewat Samsung Health. Tapi aku masih belum coba sih yang di HP itu. Begitu. Buat fitur lainnya masih mirip-mirip aja sih dengan Samsung Galaxy Watch 3. Kita bisa ngebales pesan atau WA dan notif dari jamnya langsung, dan bisa nelpon langsung ngomong ke jamnya gitu. Aku mau coba, boleh? Boleh deh. Coba Bang, telepon aku Bang, nanti apakah coba Bang telepon aku. Nih tuh kameranya ini dari handphone juga keluar ya namanya ya. Coba aku angkat. Pakai speaker. Halo. Halo. Dengar nggak sih? Halo. Ya, halo. Tuh, jadi dari fiturnya ini kita bisa langsung telepon lewat handphonenya langsung, bukan kaleng-kaleng tuh suaranya. Kita itu bisa keluar dari sini, yang telepon juga bisa langsung keluar lewat handphone ini. Canggih banget kan kalau Galaxy 4 ini. Udah Bang, dimatiin aja karena udah keluar. Nah, ini adalah contoh suara yang keluar dari jam ini. Jadi kita tuh ngomongnya langsung ke jamnya. Jadi nggak kayak Power Ranger gitu ya, Beb. Walaupun handphonenya agak jauhan. Pastinya masih bisa ditelepon lagi. Tapi pendapat pribadi silakan dinilai sendiri. Cuma kayaknya kalau telepon begini enakan sendirian sih. Kalau di luar kan kelihatan atau kedengeran orang-orang. Tapi ya keren aja sih kalau telepon pakai jam gitu. Kontak gitu. Pokoknya
Buat semua smartwatch Android Samsung Galaxy Watch 4 ini fiturnya tuh lengkap banget. Dan kalau masih ditanyain juga nih sama teman-teman soal konektivitasnya ke Android lain selain Samsung ini, itu bisa atau enggak, yang jelas bisa banget. Cuma kalian harus install aplikasi-aplikasi pendukung yang dari Samsung juga, kayak SmartThings, Samsung Wearable, Samsung Health, dan Samsung yang lain. Kok agak repot ya? Iya emang. Tapi kalau besti-besti nggak mau repot, ya intinya emang enakan pakai device-nya tuh ya Samsung. Oke? Lanjut buat baterainya sendiri, mungkin dengan kapasitas lebih kecil dari Watch 3 yang 340 mAh turun ke 247 mAh. Mungkin bisa sampai 1,5 hari kayak Gear S2, karena belum coba sih ya. Kalau di Samsung Galaxy Watch 3 kemarin bertahannya cuma 2 hari. Tapi nilai plusnya Watch 4 ini pakai chipsetnya yang terbaru dengan OS yang lebih smooth. Jadinya Galaxy Watch 4 ini yang jelas sudah dilengkapi dengan IP68 atau IP68, yaitu untuk ketahanan terhadap air dan debu. Galaxy Watch 4 ini tahan dan mampu menyelam pada kedalaman 50 meter selama 30 menit. Wah, lama banget tuh. Tapi karena ini second, jadi balik lagi ya. Yang jelas aku eman sih Beb, kalau kata orang Jawa gitu. Oke, gitu aja sih untuk pembahasan Samsung Galaxy Watch 4 kali ini. Nah Besti, untuk kesimpulan dari si doi Galaxy Watch 4 ini, itu masih tetap sama, yang menggabungkan produktivitas tingkat tinggi dan juga teknologi kesehatan dalam satu perangkat premium dengan beberapa fitur tambahan yang semakin canggih dari Galaxy Watch 4 ini. Doi ini membantu mengatur hidup kita agar lebih baik gitu. Dan terima kasih buat besti semua yang udah nonton video ini mulai dari awal sampai akhir. Udah setia lah sama video kita ini. Kita terima kasih banyak. Dan video ini nggak usah di like atau di share kalau buat kalian itu tidak bermanfaat. Tapi kalau memang video ini bermanfaat buat besti yang udah nonton, tolonglah bantu kita buat like, share, dan subscribe video kita. Begitu. So, itu aja dari kita, Babes, dan juga tim dari channel Gadget Kudet mengucapkan terima kasih. See you next video selanjutnya. Bye-bye.